Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bunda Lista, pagi ini kita akan berbincang khusus dengan beberapa narasumber yang memang up-to-date tentunya di beranda Bunda Lista. Dan kali ini kita akan membahas tentang menuju hari H 27 November nanti, kontestasi pilkada di kota Tangerang Selatan. Untuk itu saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di tengah kita pagi ini. Di antaranya adalah siapa lagi kalau bukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. Selamat pagi. Pagi, Mbak Lista. Selamat datang di Gerai Lengkong. Dan ada lagi nih, pastinya juga akan bertanya-tanya nih Sobat Bunda Lista. Siapa lagi kalau bukan yang selalu menjadi rivalnya katanya. Kalau masyarakat bilang KPUD pasti akan berpasangannya dengan siapa? Yaitu dengan Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Pak Acep. Selamat datang di Gerai Lengkong. Terima kasih. Dan tentunya kita juga akan menghadirkan seorang tokoh, tentunya juga pengamat politik di Kota Tangerang Selatan dengan Bapak Riko. Selamat pagi Pak Riko. Selamat datang di Gerai Lengkong dan di beranda Bunda Lista. Pagi ini kita akan berbincang khusus, santai aja ya Pak Taufik, Ya, Pak Acep, Pak Riko, karena apa? Menuju hari H 27 November nanti pastinya masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia akan menyambut baik dengan adanya pilkada serentak. Kita akan berbincang khusus dengan Ketua KPUD terlebih dahulu. Apa aja sih kiat-kiatnya dan apa aja yang sudah dipersiapkan menjelang hari H nanti, khususnya di Kota Tangerang Selatan. Yuk kita sama-sama dengar. Baik, terima kasih Bunda Lista dan juga seluruh pecinta beranda Bunda Lista. Alhamdulillah sebetulnya apa yang sudah dilakukan di Kota Tangerang Selatan dari mulai seluruh tahapan, kalau kita memulai dengan perbaikan data pemilih, dengan kita adanya petugas pencocokan data dan penelitian Pantarlih, sampai terakhir sudah kita tetapkan DPT kita 1.058.000. Artinya dari sisi proses keterpenuhan hak masyarakat yang diwakili oleh akurasi DPT kita sudah. Alhamdulillah proses berikutnya sosialisasi tentang pencalonan baik yang jalur perseorangan maupun jalur partai politik pada akhirnya di tanggal 29 Agustus 2024 yang lalu dua pasangan di KPU Kota Tangerang Selatan bahkan sudah kita tetapkan nomor urutnya. Nomor urut 1 Bapak Benyamin Daphni dan Bapak Pilar Saga Ihsan, nomor urut 2 Bapak Ruama Ben dan juga Ibu Dr. Sinta Wahyuni Hairudin. Nah, tahapan-tahapan yang lain tentu KPU bukan hanya sekedar ingin proses tahapan yang sifatnya melayani pasangan calon masyarakat, tapi juga tingkat partisipasi Bunda. Artinya memang menjadi PR besar di Kota Tangerang Selatan persoalan partisipasi pemilih. Walaupun ada kebahagiaan kita dan kebanggaan kita pemilu 2024 yang lalu 14 Februari 2024 tingkat partisipasi di Kota Tangerang Selatan untuk Pilpres di angka 84%, Pileknya di angka 83%. Tapi ini nggak bisa kemudian kita hanya berpaku pada ukuran pemilu kemarin, karena kalau kita belajar dari atau flashback ke belakang di 2020 pilkada yang ketiga di Kota Tangerang Selatan partisipasi hanya di angka 61%. Walaupun ada kenaikan dari pilkada ke pilkada. Kalau di 2015 pilkada yang kedua di angka 56, bahkan kalau pilkada pertama di 2010 itu di angka 54. Artinya memang ini tugas kita lah KPU beserta Bawaslu, stakeholder dan seluruh masyarakat. Kira-kira gitu Bunda yang kita persiapkan. Hari ini kita sudah melaksanakan Gustu Kampus, Gustu School, OKP, Ormas dan beberapa komunitas dalam rangka kita sosialisasi untuk mengenalkan tanggal 27 November 2024 itu pemelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur. Gitu Bunda. Terima kasih Pak Taufik atas pencerahannya. Tadi kita sama-sama sudah dengarkan
bagaimana kesiapan KPUD menjelang hari H pencoblosan nanti. Nah, untuk kita lebih rileks lagi nih, mangga di cobian itulah yuk kayak jahe gula aren Pak Acep. Alhamdulillah. UMKM-nya Tangerang Selatan. Gula aren jahe. Bener, jadi terang ya? Terang kan? Terang benderang. Luar biasa bukan? Gimana rasanya? Manis. Menghangatkan dan manisnya juga pas seperti saya ya. Nah, sekarang kita akan dengar langsung dari Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Pak Acep. Gimana nih Pak Acep dalam memonitoring termasuk juga melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah dilakukan KPUD dan tentunya menjelang hari pencoblosan nanti apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Baik, terima kasih. Dan Bawaslu ya, dalam pemilu atau di pilkada ini kami mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU dari mulai tahapan DPT, karena mendapat tahapan DPT ini panjang ya, baru semalam jam 23.59 ditutup pendaftaran untuk pemilih tambahan ya. Yang kita ketahui tadi disampaikan oleh Mas Riko, kalau DPT ini nggak pernah berakhir persoalannya gitu ya, karena kami melihat bahwa KPU dan Kemendagri ini masih mengacu kepada persoalan-persoalan internal. Jadi KPU sendiri menunggu yang namanya informasi dari Kemendagri soal data penduduk. Padahal tanpa harus menunggu data dari Kemendagri, itu KPU sebenarnya bisa melaksanakan, karena sejatinya KPU itu punya data sendiri, Kemendagri punya data sendiri, basis datanya kan berbeda ya. Namun karena undang-undang yang menyebutkan data pemilih itu dengan data penduduk sama yang menggunakan NIK, akhirnya data ini tidak pernah selesai permasalahannya. KPU tidak bisa menyelesaikan persoalan DPT, Kemendagri pun tidak pernah selesai menyelesaikan masalah data kependudukan. Sehingga orang yang meninggal itu masih ada datanya. Karena Kemendagri menunggu laporan dari masyarakat soal keterangan meninggal, baru bisa dihapus dalam data kependudukan. Begitupun juga KPU menunggu dari Kemendagri untuk penghilangan status orang tersebut gitu ya. Nah, ini yang selalu permasalahan yang tidak pernah berhenti ya di soal DPT. Nah, akhirnya kami di Bawaslu pasca penetapan DPT kemarin ya Pak Taufik, itu kan nggak mungkin orang setelah ditetapkan menjadi DPT dia malaikat ijroil nggak datang, kan nggak mungkin kan. Nah, ini kan malaikat ijroil tetap datang. Barusan juga kepala dinas di Kota Tangerang Selatan meninggal. Nah, ini kan bagaimana dengan data pemilih? Nah, sementara KPU nggak bisa menghapus, walaupun sudah tahu data itu. Data itu sudah, bahwa orang itu sudah meninggal, itu KPU tahu, tapi tidak bisa dicolek, kan gitu kan? Nah, hanya bisa dipandai. Kemudian bagaimana dengan persoalan surat suaranya? Nah, ini kan menjadi persoalan panjang sebetulnya. Nah, kalau seandainya KPU punya kebijakan sendiri tanpa harus mengikuti regulasi Kemendagri, ini saya rasa lebih clear sebenarnya dalam penghapusan data pemilih, bukan menghapus data penduduk, kan gitu ya. Walaupun dia belum bikin surat meninggal, kan KPU bisa menghapus sendiri sebenarnya. Nah, ini yang mesti dibicarakan di tingkat nasional antara KPU RI maupun Kemendagri. Karena kalau saya ngomong sama Pak Taufik, kata Pak Taufik, kami ini di bawah, pelaksanaan. Nah, soal DPT ini seperti itulah. Nah, kemudian soal pencalonan kemarin kita juga sudah melakukan pengawasan, baik soal ijazah, kemudian juga soal nama dan lain sebagainya. Karena memang ada sedikit problem kemarin di pencalonan itu. Kemudian di tahapan logistik sama. Kami berharap di tahapan yang logistik ini KPU betul-betul mengantisipasi ya terkait kekurangan surat suara, karena
pemilih DPTB ini kan tidak disiapkan surat suaranya. Yang disiapkan surat suara cuma hanya DPTB. Sementara pemilih DPTB ini boleh memilih pada jam yang sama dengan DPTB, itu ya Pak Taufik ya. Nah, untuk pilkada begitu, kalau DPK yang menggunakan KTP itu kan memilih jam 12 ya, jam 12 sebelum ditutup. Nah, kalau DPTB ini kan jam 7 bisa ikut memilih. Nah, mengkhawatirkan misalnya pemilih DPTB datang mencoblos sementara DPT kehabisan surat suara. Nah, ini yang mesti disiapkan, diantisipasi oleh KPU terkait adanya kekurangan surat suara di salah satu TPS misalnya kan gitu ya. Karena saya lihat DPTB sekarang ini relatif kecil ya. Sekarang di satu kecamatan saja misalnya di Pondok Aren itu cuma hanya ada 24 orang gitu ya, cukup kecil sebenarnya. Mungkin itu selama kita melakukan pengawasan tahapan. Jadi artinya kalau tadi disampaikan oleh Pak Acep lebih kepada regulasi ya, dari tingkat pusat ke bawah seperti apa, dan antara Dukcapil dengan KPUD ini memang harus berdampingan gitu. Artinya ada informasi terkait seperti hari ini kita juga mengucapkan turut berduka cita untuk almarhum Pak Toto yang mendahului kita lebih dahulu. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sampaikan kepada keluarga yang meninggalkan pun mendapatkan kekuatan, keimanan, ketambahan dan juga keikhlasan. Dan sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Acep bagaimana pengawasan untuk menuju hari H nanti. Sama-sama kita ketahui di Kota Tangerang Selatan nanti ada 2 calon ya, Pak Taufik ya. Di antaranya adalah petahana, itu nomor urut 1 Pak Benyamin dan Pak Bulan. Dan ada nomor urut 2 Pak Rohama Ben, ini sama-sama Ben ya. Jadi siapapun yang akan terpilih harus yang menggunakan nama Ben nanti ya, Tangerang Selatan ya. Yang pertama Benyamin Davi, yang nomor 2 adalah Rohama Ben. Pertama dan di belakang. Nah, ini nanti kita coba gali lagi nih dari Pak Acep nih, bagaimana pengawasan pemilu nanti, pilkada nanti dalam netralitas ASN. Karena kita ketahui untuk pilkada nomor 1 nanti adalah petahana yang kaitannya tentu dengan ASN, camat, lurah, kepala dinas, program dan sebagainya. Bagaimana pengawasannya dari Bawaslu terkait hal tersebut, Pak Acep? Untuk pengawasan terutama netralitas ASN ya. Jadi gini ya Bun, saat ini paradigma Bawaslu itu agak berbeda dengan paradigma Bawaslu yang terdahulu ya. Jadi pasca menjadi lembaga yang permanen, ini yang diutamakan adalah pencegahan. Jadi bukan pengawasan dulu nih, pencegahan yang diutamakan. Maka yang kita lakukan adalah himbauan kepada ASN lewat sekdanya, lewat wali kotanya, lewat kepala dinasnya, lewat camatnya. Ini himbauan. Nah, setelah himbauan baru nanti dilakukan pengawasan. Di tengah pengawasan pun misalnya ada ASN yang nakal, masih ikut gitu ya. Karena ASN itu kadang-kadang, jangankan ASN, kita pun tidak mampu membedakan mana deklarasi, mana kampanye. Nah, ini waktu deklarasi kemarin itu ada tuh pada datang kan, karena ada berita di TV atau di media, Pak Tito Karnavian menyampaikan ASN boleh hadir di kampanye ya untuk mendengarkan visi-misi. Nah, deklarasi dianggap hal yang sama, padahal deklarasi itu berbeda dengan kampanye. Kalau deklarasi dia sudah pasti mendukung, kalau kampanye ada. Namun kan sekarang ini, apakah kita pernah mendengar kampanye rapat umum calon menyampaikan visi-misi? Pernah dengar nggak? Hah? Nggak ada. Yang ada cuma hanya menyampaikan jargon. Nggak ada. Jadi sebenarnya apa gitu ya yang selama ini kita dengarkan dalam rapat umum? Nggak pernah kita mendengarkan visi-misi. Maka kami di Bawaslu menyimpulkan bahwa kalau memang mau datang, ya datang cuma hanya menyaksikan tanpa ada gimmick dan lain sebagainya.
Namun ada informasi terbaru, ada surat edaran terbaru dari Mendagri, ASN sekarang udah nggak boleh lagi datang ke tempat kampanye. Ini ada lagi nih, karena mungkin tadi atas pola ajaran bahwa dalam kampanye itu tidak pernah disampaikan visi misi, yang ada jargon-jargon. Maka ini yang kemudian diminta ASN udahlah nggak usah datang ke menghadiri kampanye, tapi baca aja, buka websitenya KPU, lihat visi misinya. Nah, visi misinya, gitu ya. Nah, saya rasa itu ya. Dan alhamdulillah di Tangsel ini memang 2 kali pemilu di pilkada 2015 ASN masih tinggi, pelanggaran ASN itu masih tinggi. Saya bersama Pak Taufik di 2015, kemudian di 2020 itu ada satu kecamatan sampai seluruhnya kena sanksi, itu ya di Pamulang itu kena sanksi, di Pondok Aren Camat sama Segel. Dan di 2019, nah ini alhamdulillah nih, 2024 kemarin ya. Nah itu tidak ada di pemilu 2019 tidak ada pelanggaran ASN. Kemudian di 2024 kemarin di pemilu nggak ada. Nah mudah-mudahan di pilkada 2024 ini pelanggaran ASN juga tidak ada, gitu ya. Mudah-mudahan, harapan kita gitu ya, tidak ada. Karena ASN ini mestinya harus memberikan contoh yang baik. Namun ini sedang ramai juga Bunda ya di tengah masyarakat saat ini, karena ini bagian dari pengawasan kampanye Mas Riko ya. Ini soal RT RW yang ramai nih. Jadi ada selebaran logonya Bawaslu, ya kan, RT RW yang ikut kampanye kena pidana. Ya, betul ya. Nah, itu kami sampaikan di sini, Bunda. Terima kasih. Ini adalah hoax. Ya, ini hoax ya. Nah, tidak ada larangan RT ikut kampanye, dan tidak ada sanksi RT ikut kampanye dipidana 1 tahun. Tidak ada. Jadi itu hoax yang disebarkan oleh yang tidak bertanggung jawab. Namun kembali ketika kami ngomong hoax, ada yang nanya gini juga, terus langkah Bawaslu apa? Kalau yang ini hoax, ya kami punya yang namanya media untuk mengcounter itu lewat bukti maupun bukti. Jadi mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Nah itu yang kita lakukan ke masyarakat. Maka kami berharap RT RW ini mau membuka informasi di media sosial sehingga mereka tahu seperti apa sebenarnya. Dan masyarakat juga jangan menghakimi orang karena berita-berita hoax, harus dipelajari dulu, kan gitu ya Pak Riko ya. Nah saya juga minta bantuan Pak Riko ini nanti untuk membantu mensosialisasikan soal ini gitu, sebagai pengamat kan ikut menyampaikan ke masyarakat lah gitu ya, terkait apa yang benar dan apa yang tidak. Itu Bu. Ya, Pak Cep tadi itu hoax ya, RT RW artinya boleh berkampanye, boleh. Nggak ada larangan? Nggak ada larangan ya. Berarti mereka boleh memberikan dukungan secara nyata dan terang-terangan, atau bagaimana nih, ikut kampanyenya hanya saya sebagai Bawaslu tidak akan menyatakan boleh. Itu tidak dilarang. Ya. Selagi ketua RT itu bukan bagian dari ASN atau mungkin maaf ya TNI Polri ya, itu pasti tidak boleh. Sebetulnya saya juga agak, saya masuk orang yang agak sedikit karena juga nih Pak Riko, kan ada juga nih kemarin juga salah satu calon lah, nanti RT RW akan diberikan anggaran ya. honor, dinaikin honornya gitu. Nah itu gimana tuh? Ya, kalau soal itu saya pikir kan kalau soal program kan berarti udah ada nih. Saya pikir soal program, saya pikir saya publik konstituen itu harus cerdas ya. Ketika dijanjikan apapun ya, dia bisa ngukur aku nggak sih sebetulnya kalau dijanjikan suatu yang sifatnya angin surga. Saya harap kemudian RT juga ya paham lah kalau itu semua orang namanya jualan harus jual yang manis. Kalau jual pahit nanti yang makan kan, itu realitas transaksional ya. Tapi kalau soal tadi yang ASN, saya sih kalau itu ada. Saya awal tuh agak sedikit ragukan. Yang pertama, karena ASN itu punya hak politik. Ya. Itu kayak pertama ya. Dia punya politik, dia punya hak untuk mendapatkan segala informasi. Yang saya membatasi dia dilarang itu ketika menggunakan kewenangannya, atributnya untuk mendukung calon. Tapi kok datang kampanye, oh dia dikasih hak politik. Apa bedanya dia ASN sama saya sebagai warga biasa? Bedanya cuma seragam kan, hanya undang-undang ASN. Jadi saya pikir ketika dia ASN ya gitu aja.
selagi dia tidak menggunakan pengaruhnya, misalnya camat datang ini tapi menggunakan pengaruh kecamatannya, kewenangan dia, itu yang saya pikir perlu ditelisik. Tapi buat dia sebagai warga negara punya hak buat menyelesaikan, itu saya pikir begitu kalau saya. Nah, kalau menurut Pak Acep gimana nih? Sebagai Ya, tadi pengawas? saya sepakat gini Pak. Jadi jangan, ini kan soal pengaruh ya. Iya, Nah, bagaimana mengukur soal pengaruh ini? dengan pengaruh ya. Ya, pengaruh ini tolak ukurnya apa? Nah, makanya yang saya sampaikan tadi di Pamulang misalnya pernah terjadi pelanggaran ASN karena ada pengaruh, Pak. Pengaruh camat memerintahkan kepada kasih gitu ya, itu kan mempengaruhi. Begitu juga dengan waktu di di Pondok Aren itu juga sama, itu kan ada mempengaruhi. Tadi soal kehadiran itu nggak ada persoalan, tapi kan dia tidak boleh menyatakan gimmick dan lain sebagainya. Nah ya, kemudian juga orang itu kadang-kadang begini, kita nih hadir di satu acara yang kita tahu di situ ada calon, kita tahu ada calon. Ketika kita duduk bersama ada orang yang foto, Ditafsirkan ya. ditafsirkan. Oke, ditafsirkan. Framing kan gitu ya. Nah, itu yang kita menghindari tadi. Kenapa Bawaslu saat ini konsepnya adalah pencegahan, bukan pengawasan. Mencegah fitnah ya. Mencegah fitnah. Maka saya pernah waktu deklarasi Airin ada di AIS, itu saya menemukan ada ASN yang hadir. Itu pencegahan kita untuk mereka keluar. Tidak boleh ada dalam ruangan dan kita pulang. Ini kan kampanye, bukan kampanye, itu deklarasi. Nah, kita tidak langsung penegakan terhadap hukum, tapi pencegahan. Silakan Anda keluar dari sini untuk tidak ikut. Karena ini deklarasi. Akhirnya mereka pergi, sudah. Nah, di situ peran Bawaslu saat ini lebih banyak melakukan pencegahan dibandingkan dengan melakukan penindakan. Karena penindakan tanpa ada rasa jerah, ini kan percuma, kan gitu kan. Lebih baik mereka malah justru malu, itu dia diusir, kenapa dia diusir, kan gitu kan. Itu justru malah menimbulkan etik yang lebih mendalam dibandingkan dengan sanksi, kan begitu ya. Itu sebenarnya. Gimana? Ya kalau saya sih Masih dengan tahap kalau ASN itu boleh? Dan kalau deklarasi nggak bisa, kalau kampanye kita nggak ada apa-apa, nggak ada ini. Jadi hadir saja di dalam orasi kampanye itu boleh kan? Kalau kampanye Kampanye nggak apa-apa kalau kampanye. kampanye nggak Iya, boleh. tapi Mendagri juga kemarin sudah mengeluarkan surat lain. iya ya. Sekarang gini Pak Acep, kalau sampai ada temuan terjadi pelanggaran, ada masyarakat yang melaporkan, ada oknum misalkan ASN membuat sebuah pertemuan dengan anggaran APBD tentunya dengan program, terus ada kata-kata yang jangan lupa ya nanti tanggal 27 kita dukung. Ya pidana itu mah. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Acep di Bawaslu? Ya saya Laporan-laporan seperti itu. ya apa yang dilakukan oleh saya ya udah pasti akan melakukan penegakan hukum. Cuma sekarang siapa yang melaporkan itu? Yang mau melaporkan siapa? Kan Bawaslu nggak mungkin diundang dalam rapat itu. Pelapor sebagai masyarakat misalkan. Ya silakan lah. Kalau ada dari masyarakat ada bukti, ya pasti diproses. Cuman kalau misalnya ada, ini kan cuma hanya ada gimmick, ada informasi bahwa ada kepala dinas mengumpulkan, ya kan, mengumpulkan camat, lurah, kemudian ada arahan. Di mana? Itu harus tepat. Ya makanya hasil dari dua kasus itu ada dua perkara sekaligus. Saksi dan Pertama ya, bukti. yang pertama bukan Bunda saya begini. Ketika misalnya camat dia menyampaikan arahannya mendukung, itu berarti perdagangan pengaruh ya. Tetapi ketika dia menggunakan anggarannya itu pidana. Nah itu jadi dua hal yang berbeda, sanksinya itu jadi berbeda. Kalau dia perdagangan pengaruh, namanya pengaruh kan berarti ukuran dampak. Apakah orang yang pengaruh itu akhirnya patuh? Kamu dipertanyakan kan? Maka dia diberikan sanksi oleh Menpan RB Jadi untuk tidak naik jabatan. ya, jadi jelas mana yang perdagangan pengaruh, mana yang kemudian pidana pemilu. Kalau pidana pemilunya dia dihukum Nah, itu, di ya. kurungan Jadi nggak di semua badan. Jadi nggak semua Badan. ketika ada kepala daerah, kepala dinas ngomong A, B, C terus dia masuk pidana. Ya, istilah mana? Nah itu ya, untuk netralitas ASN kita harus mengetahui secara pasti jelas bukan yang unik dan bukan yang memuat dan bukan yang hoax tentunya ya. Nah sekarang kalau kita lagi untuk money politik nih, Pak Acep, kan banyak juga nih para calon ataupun masyarakat lah
Kadang-kadang masih loh, calon ini pengennya netral dan pengen apa adanya. Kadang-kadang masyarakat sendiri nih memancing-mancing, ada kiro. Nah, seperti ini nih yang kadang-kadang masyarakat juga siapa yang harus diedukasi, tim suksesnya calon kah atau masyarakat kah? Bagaimana sampai sejauh ini kita mengedukasi masyarakat untuk memilih itu berdasarkan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Visi-misinya jelas, programnya jelas, dan memang tentunya juga kedepannya itu membawa dampak positif untuk masyarakat kota, kabupaten, dimanapun lah. Karena kalau kita bicara pilkada serentak nanti itu yang paling pusing ini adalah lembaga-lembaga KPUD dan Bawaslu kan pastinya ya, untuk memonitoring, evaluasi dan sebagainya dari tingkat regulasi atas sampai ke bawah pun itu meramunya itu dari kita sekarang bicaranya money politiknya dulu. Nah, untuk money politik seperti apa untuk mengedukasi masyarakat ini dari nanti dari Pak Taufik, dari Pak Aceh, seperti apa ke masyarakat lebih sesnya kah atau ke masyarakat? Oke, jadi sebetulnya begini ya, pilkada serentak itu sebetulnya menghindari untuk berbiaya mahal juga. Kenapa? Sebagian dari APK dan BK sudah kita fasilitasi atau dibagi KPU dengan anggaran negara. Oleh karena itu sesungguhnya kenapa KPU juga dengan tagline pilkada berintegritas asal berkualitas itu upaya money politiknya itu juga sudah bisa dihindari dari sisi sudut pandang ketika KPU bersama stakeholder dari awal mencanangkan itu. Yang kedua, tentu dalam sosialisasi kita karena memilih tadi substansinya mengkonversi atau memberikan mandat dan amanah, maka ada kewajiban moral dan tanggung jawab kita untuk mengontrol 5 tahun ke depan bagaimana janji, bagaimana visi dan program. Sehingga ada ikatan emosional, ikatan moral bukan transaksional. Itu dari sisi upaya kita mensosialisasikan. Dulu 2020 kita udah KPU juga mengadakan lomba gapura gitu ya. Lomba gapura itu walaupun ini ranah Bawaslu, ini mohon maaf aja ya. Gapura itu kan agar semangat pilkada itu seperti Agustusan. Masyarakat antusias bikin gapura 17 Agustus, cuman kontennya tentang pilkada. Gapura juga kalau kita substansi gapura itu gerakan anti politik uang dan sara. Nah itu juga upaya untuk money politik. Ada pun ranah hukum, ranah delik dan ranah lain sebagainya tentu teman-teman di Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan diramu dalam KPU itu nanti ranah lain. Kira-kira kalau KPU secara teknis itu. Terima kasih Pak Taufik. Kalau dari Bawaslu gimana pengawasan kita? Jadi gini ya, ini money politiknya saya agak susah ngomongnya. Karena kos politik awal politik ya. Nah, kalau pos politik sekarang kan sudah dipangkas. Pos politik ini udah dipangkas oleh KPU ya. Itu sudah dibuatkan APK ini sudah dibuatkan ya. Nah, persoalannya money politik ini kan melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat ini tidak sadar kalau mereka ini menjadi objek dan subjek pelanggaran. Karena apa? Dalam pemilu itu masyarakat tidak jadi objek maupun jadi subjek, tidak. Yang menjadi subjek dan objek adalah tim kampanye, pelaksana kampanye, pasangan calon dan calon kan gitu ya. Kalau di pemilu presiden dan pemilu pileg. Sementara di pilkada ini masyarakat jadi objek dan subjek. Mereka bisa dinyatakan sebagai pemberi dan sebagai penerima. Dan gitu, itulah yang terjadi saat ini. Nah, saya berharap masyarakat ini bisa paham dan mengerti kalau ada calon yang datang membawa beras, membawa minyak tanah, memberikan secara gratis, itu masyarakat protes. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu ingin maju menjadi wali kota, jadikan kami masyarakat yang layak. Jangan kami dijadikan objek atau subjek pelanggaran. Bikin budget, kami tebus. Bapak nggak kena hukum, saya nggak kena hukum, dan kita sama-sama happy. Tapi kalau Bapak kasih ini secara gratis, Bapak kena, saya kena, Pak. Nah, ini masyarakat harusnya begitu, bukan malah ini kok datang nggak bawa apa-apa. Gerakan ibadah. Nah, Sedekah aja gimana? ya kalau sedekah beda Pak. Kalau sedekah beda, ya kan? Kalau sedekah. Sekarang gini, Mas Riko, ya. Pak Riko misalnya memang setiap tahun di bulan Ulun itu bagi-bagi beras. Pak Riko nih bagi-bagi beras setiap tahun, bagi-bagi beras. Ada buktinya dan ada orang yang tahu banyak. Pak Riko sering bagi beras. Nah kebetulan sekarang lagi pilkada.
Pak Riko bagi-bagi beras juga. Orang tahu kalau Pak Riko pendukung calon A, bagi-bagi beras dan lain sebagainya. Orang pendukung paling politik, tapi karena setiap tahun ada dan ada riwayatnya, itu mungkin masih bisa dimaklumi gitu ya. Oh iya memang, cuma kan tidak ada APK, tidak ada alat peraga dan lain sebagainya. Cuma hanya Pak Riko diketahui sebagai pendukung kan itu. Nah, namun kan sekarang ada yang ujung-ujung jadi dermawan ya, ujung-ujung jadi orang yang baik hati gitu ya. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Harapan saya adalah masyarakat ini paham dia tidak mau dijadikan subjek dan objek pelanggaran. Karena di 2020 itu terjadi. Gitu. Dia punya uang, merasa kaya ya, karena kalau kaya kan hanya punya Allah, dia maha kaya ya. Merasa kaya, dia kan merasa banyak uang, dia bagi-bagi untuk memilih salah satu pasangan calon. Dia nggak sadar kalau itu ternyata pelanggaran. Akhirnya di penjara dia. Kemudian apa? Tergibit saya ya, walaupun dia tetap aja. Jadi karena di pilkada itu hukumnya adalah setiap orang. Nah, maka kalau ini saya jadikan sebagai alat untuk edukasi ke masyarakat agar masyarakat cerdas, dan si pasangan calon juga jangan menjerumuskan rakyatnya ke dalam penjara gitu loh dengan bagi-bagi itu gitu. Nah, gitu mungkin sudah. Nggak terasa ya, kita waktunya sudah 1 jam ternyata ya. Alhamdulillah, terima kasih narasumber yang hebat-hebat kali ini. Bapak Taufik, sebagai Ketua KPUD Kota Tangerang Selatan, Bapak Aceh sebagai Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Pak Riko sebagai pengamat. Nah ini nih, belum ditutupin, saya minta ini nih buat pandangan Bawaslu sama KPU. Kita minta pendapat Sebagai pengamat bagaimana pandangannya terhadap ya. Baik. Jangan-jangan nggak mantau. Baik, Mantau nih. Patuh ya Pak. Saya pikir begini lah ya, ini bicara dalam konteks belajar dari proses pilpres kemarin. Tidak bisa dielakkan bahwa memang kekhawatiran publik bahwa wasit ikut bermain itu masih ada, ya, wasit ikut bermain. Dan kiranya saya harap tentu KPU di bawah Pak Taufik dan Bawaslu daerah di bawah Pak Aceh, saya pikir tidak demikian, ya. Misalnya jadi wasit yang tidak ikut bermain, berkaitan dengan aturan. Makanya tadi kalau bicara money politik, maaf ya, jangan juga tidak mainnya ke rakyat lagi, tapi main ke wasitnya ini yang saya khawatir, ya. Kalau saya khawatir, maaf ya, ini yang demikian kiranya kekhawatiran ini saya sebagai Tapi kita yakin ada percaya. makanya saya berusaha itu, saya yakin saya ya. Karena pelajaran banyak sekali, kita banyak contoh juga mereka jadi komisioner di Bawaslu dan KPU juga akhirnya harus masalah. Saya harap nih Aceh ya, saya doakan ya, saya doakan untuk dia ya. Saya itu aja, jangan sampai ada wasit main. Asal jangan wasit Bahrain aja, Pak. Wasit Bahrain mah nambahin waktu. Hari ini kita dikasih senang juga ya. Dan terakhir juga nih dari Ketua KPUD kita di statementnya Pak untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan seperti apa? Baik, terima kasih Bunda Lis dan seluruh pemirsa beranda Bunda Lista. KPU Kota Tangerang Selatan sudah berikhtiar melakukan seluruh tahapan secara kolektif kolegial. Seluruh tahapan kita laksanakan dengan cermat, dengan baik. Tentu juga peran serta Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan jajarannya mengawal kami agar kami tidak juga tergelincir, tidak sampai pelanggaran administrasi dan sudah berjalan dengan on the track. Maka hari ini 28 hari ke depan kami berharap masyarakat Kota Tangerang Selatan secara cermat. Tadi kita juga seluruhnya silakan cermati calon atau pasangan calon untuk Pilkada Kota Tangerang Selatan. Nomor 1 Pak Benyamin Daphni, Bapak Bilarsa Gaisan, yang nomor 2 Bapak Lomaben dan Bu Dr. Sinta Wahyuni Hairudin. Untuk Tangsel berintegritas, kemudian juga hasil pilkada yang berkualitas, sekaligus untuk Provinsi Banten adalah sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu dengan maskot bara dan jara. Banten bersuara, jaga suara, itu komitmen KPU secara kelembagaan baik tingkat provinsi dan tingkat 8 kabupaten kota. Maka mari kami tunggu 27 November 2024 datang ke TPS Anda masing-masing, gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik dari Pak Aceh. Statementnya banyak. Saya cuma hanya gini aja minta ke KPU karena ini judulnya kan
menjelang menghitung hari pemungutan suara. Tadi pesan dari Mas Riko agar kita berintegritas. Saya minta ke KPU untuk menjaga pasukan di bawah di yang KPPS, ya, agar tadi tidak menjadi wasit yang bermain, ya, karena banyak sekarang RT RW yang jadi KPPS juga, yang ikut mendukung salah satu pasangan calon. Nah, agar ini dibersihkan, agar tadi pesan dari Pak Riko, wasit tidak ikut bermain. Nah, di tingkat bawah itu pesan saya lah ya untuk kita semua. Dan saya minta juga masyarakat di Tangerang Selatan untuk mengawasi itu, awasi RT RW yang ikut kampanye kemudian dia jadi KPPS. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu saja. Itu mungkin Bunda dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik, Pak Aceh, Pak Riko, dan tentunya untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan, kita menghitung hari dari hari ini 28 hari menjelang 27 November. Ayo gunakan hak suara kita untuk menentukan Tangerang Selatan menjadi kota berintegritas, dan tentunya juga tidak ada yang sempurna, karena semakin banyak kita berdiskusi maka kita akan mendapatkan solusi-solusi. Dan untuk itu selanjutnya nantikan beranda Budalista, kita akan berbicara, mencoba memberikan kesempatan untuk dua calon ini nanti, yang dua-duanya menggunakan di depan bem, di belakang bem, Bapak Benyamin David dan Bapak Pilar Saraikan, dan juga Bapak Kamalin serta Ibu Dr. Kita untuk kita ajak berbincang secara santai juga seperti ini. Dan kita juga akan mendengarkan secara langsung visi-misi dari dua calon kandidat kita pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2024-2025. Nyok sukseskan pilkada kota Tangsel kita, bersih berintegritas, saatnya nyok memilih pilkada kota Tangsel kita. Saudara-saudare, jangan lupa Rabu 27 November 2024 nyok kita ke TPS. Nyok memilih pesta demokrasi, pilkada Tangerang Selatan memanggil kita. Langsung umum bebas juga rahasia, jujur dan adil pilihlah dengan hati nurani. Nyok rame-rame kita ke TPS, jangan lupa pilih pemimpinmu. Pemilihan wali kota dan wakilnya untuk kota Tangerang Selatan yang tercinta. Nyok sukseskan pilkada kota Tangsel kita, bersih berintegritas, saatnya nyok memilih pilkada kota Tangsel kita.